Oke, saya share. Alright. Mau sedikit ingetin aja, Yes Education, reward, kita punya reward buat teman-teman konselor yang udah setahun kerja bareng sama, udah bertahun-tahun kerja bareng kita, dan untuk tahun ini kita akan kasih reward buat teman-teman fam trip yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2026. Kita ada destinasi Australia, UK, dan Vietnam. Jadi buat teman-teman yang uh, sudah bekerja, sudah handle students, mulai handle parents terutama, untuk dari mulai student application sampai visa arrangement, kita akan kasih reward teman-teman yaitu dengan fam trip. Destinasinya ada Australia, UK, dan Vietnam. Seperti yang sudah-sudah, fam trip ini diberikan dari Yes Education buat teman-teman konselor dengan mengumpulkan 100 poin. 100 poinnya itu gimana? Teman-teman boleh tanya ke kita. Yang pasti satu student itu 10 poin. Oke? Jadi teman-teman boleh uh, sedikit lebih kerja keras lagi untuk bisa mendapatkan fam trip ini. Fam trip ini berlaku mulai dari students range di bulan April kemarin sampai nanti Januari 2026. Kita Yes Education juga ada counselor insentif buat teman-teman counselor dari agent partner kita, dan nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa tanyakan langsung ke teman-teman kita di Indonesia Team. Ada Franklin, teman-teman udah pasti udah kenal semua sama Franklin, JC, Reta, Susan, Margareta atau Reta, Susan, saya sendiri, Mas Farid, dan juga yang pasti teman-teman juga pasti sudah dealing langsung atau berhubungan langsung dengan tim admin, yaitu ada Ranti, ada Halimah, dan juga ada Meta. Oke, jadi nanti untuk lebih jelasnya teman-teman boleh hubungi saya langsung setelah presentasi ini atau setelah acara ini untuk nanya soal fam trip atau sponsor insentif. Sekian sedikit dari Yes Education. Sebentar kita akan langsung ke Hansen untuk kita tahu informasi tentang APU. Hansen, silakan. Okay, thank you, Pak Febri, for the introduction. No worries. Mungkin sebelumnya, selamat pagi teman-teman semua. Yes, Education. Sebelumnya, mungkin sedikit introduction. Oke, mungkin aku sambil share slide sedikit ya. Oke, sebelum perkenalkan, nama aku dengan Hansen Suherman. Aku di sini sebagai selaku Regional Representative of APU. Aku kebetulan based di Jakarta juga. Jadi mungkin kalau ada teman-teman dari Yes Education yang mungkin kita sama-sama based di Jakarta, mungkin nanti next time kita mau ngobrol atau mungkin kalau ada student consultation mau offline, boleh banget panggil aku. Aku kebetulan juga alumni juga dari APU. Aku juga lulusan tahun 2023. So, ya hitungannya mungkin aku dibanding kakak-kakak di sini, aku kayaknya masih muda banget nih di sini. So, okay, hope we can work together. Ya, so kebetulan aku juga alumni juga dari APU Class of 2023. Oke, mungkin sedikit background. Berarti sebelumnya belum pernah sama sekali mendapatkan agent training about APU sebelumnya ya, Pak ya? Oke, so ini benar-benar first introduction ke APU. Oke, mungkin sedikit background. Ini adalah kadang slides yang aku sering gunakan untuk presentation, either ke student, ke parents, atau mungkin kalau kayak let's say aku lagi ada acara di sekolah, ini kadang slides yang aku gunakan juga. Oke, so mungkin sebelum kita masuk lebih dalam ke APU-nya, so bisa aku suka mulai tanya ke parents, tanya ke students, apa sih yang kalian ketahui tentang Malaysia? Dan biasanya ya eh, akan ada 4 jawaban utama. Itu yang pertama kita ke Malaysia kita pasti mau cari kulinernya, karena kuliner di Malaysia itu enak-enak. Kedua, kita mau shopping tentunya, karena beberapa barang branded ternyata harganya lebih murah di Malaysia dibandingkan di Indonesia.
Yang ketiga, nah ini mungkin untuk orang-orang yang udah agak sedikit berumur, yaitu Malaysia menjadi salah satu pilihan yang terbaik yang dekat Indonesia untuk berobat juga. Nah, dan yang terakhir, yang kadang-kadang masih belum kepikiran, atau mungkin kepikiran tapi belum terekspos banyak itu, yaitu Malaysia adalah salah satu one of favorite destination juga buat orang Indonesia belajar kuliah atau study abroad. Oke, study in Malaysia. Why study in Malaysia? Yang pertama, Malaysia is one of the world's preferred study destination. So, Malaysia sendiri as a country masih menjadi favorit dari student internasional untuk mereka belajar internasional. Not only from Indonesia, tapi dari banyak negara lain juga, Malaysia masih menjadi world's preferred study nation. Mungkin in general kalau di APU, kita punya student dari 130 negara. Itulah yang membuat lingkungan di APU sangat internasional dan sangat diverse, begitu. Oke, yang kedua, high academic standards and also international recognition. So, in Malaysia sendiri, kita sudah mengikuti sistem seperti kurikulum di UK, yaitu untuk bachelor sendiri kita total durasinya 3 tahun. Yang ketiga, affordable study and living. Realistically, Malaysia dan Jakarta, living cost-nya itu masih mirip-mirip. Dan juga tuition fee untuk kuliah di Jakarta, oke lah, mungkin aku langsung ambil contoh yang topnya. Kita bicara BINUS, UPH, Prasmul, EPU dan top-top uni yang bisa kita bilang di Indonesia, di Jakarta lebih tepatnya, ini secara harga nih kita masih sangat bersaing dengan mereka. Bahkan dibandingkan mungkin dengan yang top seperti UPH, bahkan mungkin kita harganya sudah sangat bersaing juga dengan mereka. Dan yang terakhir adalah pathway program. So, di APU sendiri kita menawarkan pathway program, either itu 2+1, 1+2, or 2+2. So, meaning, mungkin mereka kalau ingin melanjutkan ke Australia, tapi nggak mau nih mulai-mulai langsung jauh banget. Mereka bisa mulai dulu, start kuliah di Malaysia, lalu setelah setahun atau 2 tahun, lalu transfer ke partner uni kita. Either nanti mereka mau ke UK, ke Australia, New Zealand, dan bisa juga ke berbagai partner kita yang lain. So, this is based on the data juga. Malaysia living cost, tuition fee, living expense, tentunya realistically udah pasti lower daripada Singapura, Australia, UK, apalagi US, begitu. Oke, oke. Tiga important information about APU. Di APU, semua mahasiswa menggunakan pakaian yang rapi. Yang rapi dalam arti no slippers in the campus, no short pant in the campus, dan juga no t-shirt in the campus. Oke, kalau gitu apa yang boleh dipakai di dalam APU? Yang boleh dipakai di APU, button up shirt, polo shirt, mungkin kayak aku sekarang, long pants, celana chino, celana celana bahan, as long as it's not a short pants, jeans pun juga masih oke. Dan juga no slippers artinya wajib memakai sepatu ataupun semua modelan sepatu yang menutup kulit dari kaki. So, kenapa sih? Mungkin bisa dibilang APU sedikit strict nih kita in terms of the dress code. Oke, pertama adalah APU is industry ready university, yang artinya in a daily basis dalam setiap harinya Senin sampai Jumat working hour banyak nih orang-orang dari industri yang mereka sudah suka datang ke APU. Either mereka ada ingin sign a deal, atau mereka ingin cek venue untuk for the event, atau mungkin juga mereka juga lagi ngadain seminar, ngadain workshop di APU. So, one of the important things yang APU wants to highlight to these companies adalah we want to give a good image juga. Oke, so kita want a good give image kalau oke, anak-anak APU ini memang they are ready for work. So mungkin APU kalau bisa dibilang strict, sedikit strict,
Tapi kita hanya ingin menekankan bahwa, berpakaianlah sesuai tempat di mana kamu berada. So, dress where you should be. So, in the campus, in a professional environment, we expect the student to dress also like a professional. That's one of our goals juga. Next yaitu di APU Multicultural Learning Experience. Mungkin kayak yang aku mention sedikit di depan, di APU sendiri kita punya student from over 130 country. So, mungkin, kalau boleh share sedikit, aku pertama masuk APU ini aku mungkin bisa dibilang sedikit culture shock nih, karena aku banyak nih menemukan teman-teman, "Where are you from?" "Oh, I'm from Seychelles." "Sorry? Seychelles itu di mana?" "Oh, oke, ternyata Seychelles itu kalau di peta dunia tuh kecil banget, ada di ujung Afrika." Jadi aku sedikit culture shock, kenapa? Karena ternyata mungkin sebelum aku ke APU, aku ngerasa, "Oh ya paling, bisa seinternasional apa sih emang environment di Malaysia ini?" Ternyata pas aku datang, oke, ternyata banyak banget nih teman-teman dari negara yang bahkan aku nggak pernah dengar namanya. Sampai hari itu aku kenalan sama dia. So, APU aku bisa bilang environment-nya sangat internasional. Teman-teman datang dari berbagai negara, dari berbagai benua, dan mereka ke sana dengan tujuan yang sama, yaitu ingin belajar bersama. So that's one of the main attractive things in APU, yaitu learning experience-nya yang sangat internasional. Dan terakhir adalah Industry 4.0 program. So APU adalah industry di university. That means semua jurusan di APU kita punya yang namanya specialization program. Yaitu APU mungkin aku bisa bilang adalah university yang lumayan update dengan perkembangan zaman. So, let's say mungkin, kalau aku notice di beberapa teman aku yang ada di kampus lokal, mereka nih baru mau launching jurusan AI, which is kalau di APU, jurusan AI sendiri kita sudah ada sejak 4 5 tahun yang lalu. So, aku bisa bilang that's how APU sedikit sangat catch up dengan perkembangan zaman yang ada nih. Not only di jurusan AI, but juga di jurusan IT yang kita punya. Kita punya a wide range of IT program yang mungkin belum available di tempat lain. Oke, so ini mungkin beberapa recognition award from APU. So kita so far masih ranked number one for international student in Malaysia, yang artinya ini adalah populasi international student yang ada di dalam kampus kita, di dalam APU. Kita juga adalah first Malaysian university to achieve QAA UK accreditation. So, QAA adalah lembaga yang biasa digunakan untuk rating univ-univ dari UK, tapi APU, karena kita juga mempunyai direct partner dengan UK, so kita juga bisa dibilang sudah terakreditasi oleh lembaga ini. Dan kita juga ranked number two for private university in Malaysia. Mungkin sedikit update, karena beritanya ini masih hot banget, yaitu about QS World Ranking. So recently APU itu ada di angka 600-an, but as per today sudah di-share juga oleh manajemen APU, dan mungkin gak lama lagi juga kita akan announce juga mungkin to our partner, to our social media, yaitu APU sekarang sudah masuk ke bracket 500 sampai 600. So it's a very good news for all of us. I mean considering umur kita yang kita baru ada sejak tahun 93. So, berarti tahun ini kita baru berapa? 32 tahun. It is indeed a very good news for all of us. Oke, kita juga so far sudah dari tahun lalu kita ada punya QS 5 stars plus juga. Nah, ini mungkin beberapa ratings yang sudah kita berhasil penuhi. Nah, ini mungkin yang aku suka sedikit share nih ke student, yaitu job landscape di tahun 2030, which is ini 2030 ini 5 tahun lagi, tahun-tahun setelah mereka lulus kuliah. So, aku suka bahas. So, we are now actually going to the Industry 5.0.
and machine sudah mulai bisa nih menggantikan beberapa pekerjaan-pekerjaan monoton mungkin ya kita sebutnya. Atau juga job landscape sekarang ini mungkin kayaknya udah berbeda banget nih sama kita lihat sih 10 tahun yang lalu. Mungkin kayak tadi aku sempat tanya juga ya dengan Kak Febri, Yes Education ternyata semuanya udah home base, bukan harus masuk ke kantor lagi, which is good karena mungkin sekarang kita udah nggak melihat nih kebutuhan harus masuk kantor setiap hari, harus mungkin clock in jam 8, jam 5. Tapi sekarang job landscape nih kelihatannya kan sudah lumayan fleksibel juga nih. Yang penting kita punya laptop depan kita, we can work from anywhere. So, ini yang aku kadang sedikit mention juga nih ke student, yaitu selain kamu mau kuliah apa, kita harus juga lihat juga nih job landscape di tahun 2030, yaitu pada saat kamu lulus. So, kita mau pada saat student lulus, mereka itu nggak kebingungan nih. Oh, aku kerja apa nih? Kayaknya jurusan yang aku ambil udah nggak relevan nih. So, we are trying to tackle that kind of hassle. That's why kalau mungkin bisa dilihat di sini, ini adalah fastest growing and declining jobs by 2030. So, yang sebelah kiri yang kita lihat, eh, big data specialist, fintech engineers. So, mungkin sedikit cheat code. So, yes, ya yang sebelah kiri ini mungkin adalah jurusan yang top-topnya yang ada di APU. So, sebelah kiri ini adalah kebanyakan jurusan yang sudah kita tawarkan di APU juga. So, mungkin slides ini aku bisa bilang sebagai pemancing buat student nih. Kalau biasa aku suka ke edufair, suka presentasi di sekolah, slides ini nih sebagai pemancing buat mereka nih. Pemancing buat mereka, biar mereka nih nggak ambil jurusan yang tradisional-tradisional lagi. Either mereka mau ngambil manajemen atau mungkin mau ngambil finance. So, kita sangat tidak menyarankan mereka mengambil jurusan yang sangat general. Kita tetap ada jurusan itu, namun kita tambahkan dengan yang namanya specialization. Oke, eh, mungkin sebelum aku masuk ke study program, kalau boleh tahu Pak Febri mungkin bisa sedikit Q&A sekarang atau kita kumpulkan di akhir aja nanti, di akhir sesi. Di akhir sesi aja, Hansen. Di akhir sesi aja ya. Mhm, Oke, mhm. kalau gitu aku lanjut ya. Boleh. Oke, sekarang kita mulai masuk ke yang namanya study program. Apa saja yang ditawarkan oleh APU? Oke, Computing Technology and Games Development. Ini adalah andalannya APU lah kalau kita bisa bilang. Dari awal APU berdiri, kita memang awalnya adalah IT school. So, ini adalah bisa dibilang fakultas topnya kita lah. Dan mungkin sedikit apa sih yang kalau anak Indonesia tuh banyak banget cari. Yang pertama, ada di cyber security. Kedua, ada di DA, data analytics. Ketiga, yang sangat-sangat lagi booming juga ada di AI. Dan ini juga based on data juga. Yang banyak diambil oleh anak Indonesia adalah fintech. So, dan sama ini, CGD, Computer Games Development, karena belum banyak juga uni lokal maupun uni di Malaysia yang menawarkan program Computer Games Development. So, ini adalah beberapa program yang menjadi favoritnya anak-anak Indonesia kalau mereka datang ke APU. Karena based on data nih, kelas-kelas kayak data analytics, cyber security, wah itu kalau dihitung orang Indonesia bisa lebih dari 10 di per kelasnya. Begitu. Oke, next kita ada apa lagi? Kita ada business, management, marketing, tourism, and hospitality. So, kayak yang aku bilang, kita sangat tidak suggest student mengambil, oh aku mau kuliah bisnis, ya udah aku jadinya ngambil BM, business management aja nih, yang sangat biasa. Kita sangat tidak menyarankan, karena kita sangat menyarankan student untuk mereka mengambil e-business, specialism in e-business,
digital leadership, business analytics, atau mungkin kalau marketing mengambil digital marketing. So we are trying to be innovative. That's why kita juga sangat menyarankan student untuk mengambil jurusan-jurusan ini. Kita juga ada jurusan Media and Communication, IR, International Relation, Psychology, Arsitektur. Arsitektur ini adalah jurusan terbaru kita. So this is our new baby yang akan baru launching, sorry, yang akan baru berjalan di bulan September ini. So hopefully in 1 or 2 years kita udah bisa launching juga untuk mastersnya juga. Accounting, Banking, Finance, and Actuarial. Again, favorit anak Indonesia yang mana? Actuarial. Actuarial study ini menjadi favorit anak Indonesia. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan exemption paper dari IFO. So, dari total 7 paper yang diperlukan untuk mengambil sertifikasi dari IFO, anak-anak APU itu kalau mereka lulus dari program actuarial kita, mereka sudah dapat exemption 6 dari 7 paper yang harus mereka kerjakan. Ini menjadi salah satu daya tarik juga nih kalau di APU untuk anak-anak Indonesia. So it's one of the good things juga to highlight. Mungkin kalau dealing dengan students yang mungkin dia suka numbers tapi dia nggak mau yang accounting banget nih. Aku juga nggak mau yang banking banget. Aku suka numbers tapi tetap mau relate ke industri yang relevan. Actuarial is the keyword. And then yang menjadi favorit lagi anak Indonesia ada di forex and investment, belajar pasar saham, pasar modal, everything about that. Dan juga ada di financial technology. Oke. Oke. Next kita juga ada di design, advertising, animation. So, mungkin aku bisa bilang mostly di APU kita hampir semua jurusan ada kecuali yang berbau science, life science, biomedical, biochemical, mungkin kayak eh, farmasi, kedokteran, itu kita belum punya. Namun other than that, jurusan-jurusan IT, bisnis, finance, management, design, psychology, so far di APU kita semua sudah ada. Oke. Engineering juga one of our top school juga. So again, favorit anak Indonesia yang mana? Ada di mechatronic engineering dan juga mechanical engineering. Banyak anak Indonesia yang mengambil ini juga. Dan juga petroleum engineering. So, ini juga lumayan menjadi favorit juga nih di anak-anak Indonesia. Postgraduate study, kita juga punya. So, mungkin kakak-kakak yang lagi punya case untuk postgraduate anak S2, Malaysia, APU is one of the good option. Kita punya full time, kita punya full time program, atau kita punya yang namanya open distance learning juga. So, it's fully online dan kelasnya dilakukan secara online full. So, sambil bekerja di Indonesia pun juga bisa. Gitu. Oke, ini beberapa takeaway yang aku suka kasih juga ke student. Kalau mereka masih bingung-bingung, yaitu cari interestnya dulu. Setelah itu pilih battlefield yang kamu mau, karena kuliah itu susah. So, choose your own battlefield. Dan terakhir yaitu find your specialty, yaitu dengan spesialisme-spesialisme yang ada di APU. Oke, a little bit introduction. Study pathway at APU. So, mostly mungkin in general kita ngomongnya, kita mulai dari anak-anak kelas 12 dulu nih. Anak-anak yang lulusan dari kelas 12. So, total duration di APU itu 3 tahun. Semua jurusan di APU itu totalnya 3 tahun, kecuali satu jurusan doang,
yaitu engineering. Engineering spesial, engineering jurusannya 4 tahun, semua jurusan selain engineering 3 tahun. Dan 3 tahun sudah termasuk apa? 3 tahun sudah termasuk dengan yang namanya internship. So, internship posisinya ada di mana? Internship posisinya untuk anak selain non-engineering, posisinya ada di antara tahun kedua dan tahun ketiga. Untuk anak-anak engineering, ada di tahun ketiga sampai setelah tahun ketiga dan sebelum tahun keempat. Oke, so sedikit pathway di APU. Oke, yang tadi adalah jalur normal atau mungkin kita bisa jalur mostly anak di Indonesia yaitu dari kelas 12. Kita juga menerima anak-anak dari O-level, IGCSE. Mereka either bisa masuk ke yang namanya diploma atau degree atau foundation. So, foundation durasinya 1 tahun, diploma durasinya 2 tahun. So, in total, setelah foundation, mereka tetap harus masuk ke yang namanya degree level 1. Tapi untuk anak-anak yang mengambil diploma, karena mereka sudah spend 2 tahun di depan, mereka hanya perlu melanjutkan langsung ke yang namanya degree level 2 mereka. Oke. So, I think in terms of study pathway di APU, kita lumayan straightforward. Tidak ada yang terlalu mungkin bertele-tele atau membingungkan. Oke. Oke. One of the thing to highlight juga, kita menawarkan yang namanya dual degree program. So, this is a dual degree program, bukan double degree program. Dual degree program yang artinya ini adalah sistemnya optional. So, student bisa pilih di awal mereka masuk kuliah, mereka mau mengambil program dual degree ini atau enggak. So, keuntungannya apa mengambil program dual degree ini? Yaitu mereka mendapatkan 2 ijazah. Satu dari APU, satu lagi dari our main partner yaitu The Montfort University di UK. Eh, kelasnya ada beda gak, Kak? Ulangannya ada beda gak? Tidak ada. Semua kelas tetap dilakukan sekali, ulangan juga sekali, assignment juga sekali. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah semua assignment, ujian, tugas itu akan di double verify. Yang pertama oleh Malaysia, oleh APU, lalu yang kedua akan di-verify lagi oleh The Montfort University. That's why at the end mereka pada akhirnya bisa mendapatkan 2 ijazah. So, ini program totally optional, tidak ada paksaan untuk student untuk mengambil. Tapi, oke, one special case here, untuk anak-anak engineering, bila mereka mengambil program double degree ini, sorry, dual degree ini, mereka akan mendapatkan bachelor dan master. So, bachelor dari mana? Bachelor dari APU, master dari DMU, dari UK. Kenapa? Yaitu karena durasi kuliah mereka yang 4 tahun. Karena 4 tahun di UK itu sudah setara dengan masters. That's why khusus jurusan engineering, setelah mereka lulus dari APU selama 4 tahun, dan mereka juga mengambil program double degree ini, dual degree ini, mereka pada akhirnya pada saat lulus, bachelornya dari APU, dan juga dapat masters dari UK. Khusus engineering saja. Khusus program engineering. Nah, ini mungkin yang tadi aku sempat mention di depan. 1+2, 2+1, 2+2. So, kita di APU kita punya placement, kita punya bagian di APU yang mengurusi placement anak-anak kalau mereka ingin transfer. So, mereka either bisa ke UK, Australia, New Zealand, but ini semua case by case basis. So, kita harus cek juga. Kita ada bagian nama University Placement di APU
yang mengurusi semua segala hal kalau student mau transfer dan case by case. So it means kita harus lihat juga modulsnya, kredit mereka, berapa yang bisa ditransfer, and everything about them. But kalau ditanya oleh student, kalau masuk AP itu bisa transfer gak sih? Yes, of course bisa. Tapi semuanya back again, it's a case by case base. Oke, sedikit kita campus tour sedikit. APU ada di mana? APU kita ada di Kuala Lumpur, tepatnya di area yang namanya Bukit Jalil. Oke, so kita sekitar 40 menit kalau dari bandara. Kalau dari tengah kota, seperti di Bukit Bintang, KLCC, Menara Kembar, Kiel Tower, atau mungkin kayak dari Jalan Alor, itu kita sekitar 15 menit. Oke, so ini di depan. Kalau masuk dari kampus kita, this is our center point, tempat di mana semua anak ngumpul. Jam makan siang ini pasti ramai banget di sini. Auditorium for our big events, graduation, workshop, kelas-kelas besar. Auditorium yang sedikit lebih kecil. Untuk kelas-kelas yang lebih kecil, kita ada di yang namanya classroom, tech lab. So, in terms of fasilitas teknologi, lab, aku bisa bilang APU sangat bersaing dengan uni-uni yang lain. Cyber Security Talent Zone, so far baru ada di APU dong. So, ini juga banyak digunakan oleh orang-orang dari industri buat mereka training employee-employee mereka ke sini. Mostly IT companies. Lab-lab, networking, gaming, Meta Studio untuk anak-anak desain kita, Financial Trading Center, Library, Engineering, Postgraduate Center, Animation Studio. So, dalam 5 tahun belakangan ini, fasilitas-fasilitas untuk anak-anak desain, animation, architecture, ini sangat lagi digencar-gencar dibangun ya. Bahkan kayak studio-studio anak desain, workshop-workshop anak industrial design, itu semua lagi dibangun. Oke, Cafeteria, kantin kita, makanan Chinese, Western, Japanese, Arabian, Melayu, semua ada di sini. Bila-bila mart kita juga punya, mungkin kayak Indomaret Point yang lengkap jualan daging, jualan sayur. Kita punya klinik sendiri juga, this is our own clinic. Oke, so jadi semua anak internasional, termasuk orang Indonesia yang datang ke IPU, pertama kali mereka datang, mereka harus melaksanakan yang namanya medical check-up. So it's compulsory untuk semua anak Indonesia atau anak internasional. This is our own gym, facilities. Oke, di APU kita ada yang namanya Campus Connect. Campus Connect ini connect dari APU ke akomodasi-akomodasi yang tersedia di APU. Oke, mungkin aku mau play video sedikit di sini.
Oke, oke. Mungkin di sini joining dengan saya juga ada Ko Thomas juga as regional representative juga dari APU. Oke, sekarang aku mau ke residence at APU. So, residence kita tipenya ada dua. Yang pertama ada on campus, ya, which is yang artinya itu adalah dorm. Ini adalah dorm di gedung belakang kita yang bulat-bulat merah itu. So, kita masih dalam blok yang sama. So, it's a walking distance dari dorm ke kampus dan juga dari kampus ke dorm. Kalau di dorm kita ada yang single bed, ada untuk twin bed, dan juga ada yang untuk 4 orang. Jadi satu kamar 4 orang. Oke, off-campus residence itu apa? Off-campus residence adalah public apartment, tapi yang sudah kita disewakan oleh APU untuk ruangan-ruangannya. So, yang pastinya kita udah sewa satu tower, yang artinya dalam satu tower ini, itu isinya adalah anak-anak APU semua. Ini adalah beberapa tipe kamarnya. Kita juga ada off-campus residence di tengah kota, di M Vertica. Walaupun mungkin jaraknya lumayan jauh dibandingkan yang tadi, tapi semua tetap terkonek dengan yang namanya shuttle bus kita yang mengantar dari APU ke residence kita. Oke, di sekitar APU ada apa? Di sekitar APU kita ada mall, Mall Pavilion Bukit Jalil. Ini adalah mall yang sama seperti yang di Pavilion Bukit Bintang. So, mall ini juga under one management. Kita ada LRT station juga. Kita di dekat Asia Pacific University kita juga ada nama yang daerah, namanya Sri Petaling. Anak-anak mau makan, mau shopping, mau karaoke, mau entertainment, semuanya ada di sini. Di daerah yang namanya Sri Petaling. So, living cost berapa untuk as an international student di APU? I would say itu ada di angka around 2.500 sampai 3.000. So, ini adalah hitungan yang sangat realistis karena angka-angka ini aku ambil sendiri pada saat aku kuliah juga di sini. Dan juga based on data teman-teman yang sekarang nih mereka masih kuliah juga di sana. So, di Malaysia in total mungkin kalau sebulan untuk hidup kita mungkin sebutnya comfortable ada di angka mungkin sekitar 9 juta, 10 juta, 11, 12 juta. Itu sudah hidup yang nyaman. Oke, kita masuk ke yang namanya scholarship in APU. So, scholarship in APU kita sifatnya adalah merit scholarship. Merit scholarship itu kita benar-benar lihat hanya based on ijazah SMA mereka. Minimal ijazah rata-rata 80 sudah bisa mendapatkan scholarship 15%. So, this is a merit scholarship. Tidak ada interview lagi, tidak ada tes lagi. Benar-benar purely cuman lihat dari nilai ijazah mereka. Begitu. Nah, ini mungkin kalau dari kurikulum-kurikulum yang qualification yang lain internasional, IB, A-level, O-level, ini adalah beberapa requirements untuk masuk ke IPU. 3 Cs, 5 Cs, 24 points and above. Nanti mungkin untuk details-details ini akan aku share juga nanti ke mungkin ke Pak Febri ya nanti untuk di-sharekan ke tim Yes Education juga. Oke. O-level, A-level ini untuk scholarshipnya mereka juga. So, anak-anak scholarship mereka hanya perlu mempertahankan CGPA 2,5 agar mereka bisa tetap menikmati scholarshipnya sampai akhir. So, scholarshipnya ini year on year basis. So, tahun pertama mereka masuk, mereka sudah pasti mendapatkan scholarship. Kita let's say ngambil 20%. Setelah 1 tahun berjalan, kita lihat CGPA-nya selama setahun gimana. Kalau semua oke, di atas 2,5, maka tahun keduanya mereka bisa tetap
menikmati scholarship yang sama, yaitu 20%. So, scholarship di APU itu gimana? Scholarship APU itu nggak bisa naik, nggak bisa turun, tapi bisa hilang. Hilang kalau si GPA-nya di bawah 2,5. Oke. So, mau kamu IPK-nya 4, 3,9, tetap scholarship-nya bakal sama, tidak akan ada kenaikan. Dan tapi kalau turun dari 2.5, well, sorry to say, scholarship-nya bisa kemungkinan hilang. So, tidak bisa naik, tidak bisa turun, tapi bisa hilang scholarship-nya. Oke. Ini juga ada postgraduate scholarship untuk postgraduate. Sama, merit scholarship. Jadi purely cuman lihat dari IPK mereka di kuliahan berapa. Di S1-nya, sorry. Part-time jobs, anak-anak di IPU juga mereka bisa melakukan namanya part-time jobs. Either student ambassador, student helper, library assistant, admin assistant. So, ini tuition fee untuk tahun 2025. Oke. So far kita belum update ke tuition fee 2026. Tapi once sudah update, pastinya kita akan ada yang namanya kenaikan harga. Oke. eh Mungkin sedikit update juga untuk IMGS Visa Stage 1. Ini kita sudah diwanti-wanti juga oleh manajemen kalau angka ini akan ada sedikit kenaikan. Namun berlakunya dari kapan kita kita pun juga masih menunggu update. But as far as we know akan ada kenaikan dan akan juga di-imply mungkin as soon as possible. So 2650 ini mungkin nggak lama lagi angkanya sudah akan berubah. But our tuition fee all stays the same untuk tahun 2025. Oke. So mungkin sistem tuition fee di AP itu gimana? Sistem tuition fee di AP itu sifatnya mengunci. Let's say anak-anak daftar sekarang untuk tahun depan. Untuk tahun depan, otomatis mereka masih mengikuti yang namanya tuition fee 2025. So, tahun depan mereka mulai kuliah, berarti 2026 mereka mulai kuliah, mereka bayarnya ini, year one mereka, 2026. 2027 mereka kuliah, bayar kuliahnya pakai yang ini juga, year two. 2028, year three mereka terakhir, tetap pakai yang ini. So, APU ini sistem tuition fee-nya ini kita mengunci. Yaitu mengunci mengikuti tuition fee tahun di mana mereka enroll. So, untuk biaya 3 tahun ini tidak akan ada kenaikan sampai mereka lulus. Begitu. Oke, so ini tuition fee-nya ada juga fee-fee yang lainnya. Visa Stage 2, admin fee, library deposit, personal bond. Library dan personal bond ini sifatnya refundable nanti pada saat mereka lulus juga. Oke, so ini untuk yang program 3 tahun, which is semua program 3 tahun yaitu selain engineering, teknik. Untuk teknik kita tinggal tambah lagi setahun. So in total it's 4 tahun. Nah ini mungkin eh, berbagai sedikit perbandingan harga study abroad atau mungkin local university, program reguler atau mungkin program internasional. So, ya mungkin angkanya sedikit ada yang harus di-adjust, but ini sedikit shows, sedikit perbandingan nih antara kuliah di Malaysia dan top-top uni di Jakarta yang swasta. Oke, so gimana flow-nya kalau di APU? Flow di APU cukup simple. Yang pertama, untuk step di awal kita hanya perlu paspor, report card anak-anak, dan juga application form. So, anak-anak tahun ini sudah bisa enroll
untuk tahun depan, yaitu tahun 2026. Mereka sudah bisa enroll untuk tahun 2026. Yang pertama, yang paling pertama kita butuhkan apa? Yang paling pertama adalah kita butuh 3 dokumen ini. Nanti bisa dikumpulkan ke kakak-kakak di Yes Education. Setelah itu dikirimkan ke kami, kita melakukan yang namanya evaluation check. So, based on report yang ada, kita bakal cek nilainya apakah untuk program yang ingin dituju anak ini, apakah dengan report yang ada sekarang, mereka sebenarnya sudah memenuhi atau belum. Setelah oke, kita keluar yang namanya offer letter. So, dari proses 1, 2, dan 3, tidak ada biaya sama sekali. Dari pihak APU, kita tidak memungut biaya sama sekali. Oke? Setelah offer letter keluar berarti sudah menyatakan kalau anak ini bisa nih dengan rapor yang ada, dia bisa masuk nih ke program yang dia inginkan. Atau mungkin kalau dia harus mungkin amit-amit harus mengambil prerequisite, itu juga akan kita state juga di offer letter ini. Oke, so setelah offer letter keluar, anak-anak oke dengan offer letternya, baru mereka melakukan pembayaran pertama yang kita sebut dengan EMGSV tadi, yang kemungkinan akan naik dalam waktu dekat ini. So, itu adalah payment pertama dari student ke APU, yaitu di EMGSV. So, dari step 1, 2, 3, tidak ada biaya sama sekali. Pada saat mereka terima offer letter, dan mereka oke dengan offer letternya, baru kita akan mulai payment pertama, yaitu untuk registration anaknya ke dalam APU. Oke, setelah anaknya bayar, baru kita masuk kalau mereka ada mau mengambil on campus atau off campus accommodation juga, itu biayanya juga bisa disatukan. Setelah semuanya oke, baru kita akan melakukan visa submission. Visa submission ini apa? Visa submission kita tetap harus menunggu ijazahnya dulu nih. Karena kita mau tahu pada akhirnya anak ini mereka dapat scholarship-nya berapa. Mungkin kayak di bulan-bulan sekarang, di bulan-bulan Juni, ini kita sedang lagi tahap proses mengumpulkan nih ijazah-ijazah teman-teman yang dari sekolah, yang karena kan jadwal ijazah tiap sekolah sedikit berbeda. Jadi kita nih harus keep update juga ke anaknya untuk segera mengumpulkan ijazahnya kalau sudah ada. Karena ijazah sudah ada untuk apa? Adalah untuk kita nanti sebagai syarat dokumen visanya. Dan juga untuk tahu nih, mereka pada akhirnya dapat scholarship-nya berapa. Baru setelah itu kita mengumpulkan dokumen-dokumen untuk visa. Setelah itu kita proses ke IMGS, ke imigrasi. Semuanya oke, sudah approval, baru kita berangkat ke Malaysia. So, visa Malaysia keluarnya berapa lama? Kalau lagi peak season mungkin nanti untuk bulan September intake. September intake by the way adalah intake terami kita. Visa bisa keluar mungkin sekitar 3 minggu sampai 6 minggu. Telat-telat 7 minggu, 8 minggu. Tapi normalnya kalau memang di season-season seperti ini, range-nya mungkin 3 minggu sampai 6 minggu. So, anak-anak visa pun sudah oke semua, baru kita mulai berangkat ke Malaysia, depart to Malaysia. Sampai ke Malaysia, mereka medical check up di klinik kita dulu. Setelah itu ikut orientasi, setelah itu baru masuk ke kelas. Oke. Oke, di APU kita setahun ada 2 kali, namanya Mega Career Fair. So, ini berguna buat student untuk mereka melaksanakan internship, mereka melaksanakan untuk cari first job mereka di Malaysia. Apalagi dengan sekarang ada, kita mungkin baru dengar juga adanya graduate visa untuk student Indonesia.
Mungkin nanti di akhir sesi ini akan dibantu oleh Kak Thomas untuk detailsnya nih, untuk graduate pass visanya. Kita juga masih ada kerjasama dengan CIMB Niaga Indonesia. So, kalau di APU ini anak-anak lumayan sering mereka melakukan industrial visit. Namun tergantung nih dari fakultas masing-masing juga. Oke. Oke, mungkin aku mau share sedikit. Kita punya program yang namanya Tech Experience. Tech Experience ini mungkin eh, sifatnya seperti summer camp. Mungkin yang kita sering dengarkan summer camp ke China, belajar budaya China, belajar bahasa Mandarin. Tapi kalau di APU, kita sedikit berbeda karena kita melakukan camp, tapi kita melakukan workshop. Jadi anak-anak ibaratnya nih kita cekokin lah berbagai jurusan yang ada di APU. Jadi mereka selama 5 hari mereka akan melakukan banyak workshop di APU, tentunya untuk jurusan-jurusan top yang ada di APU. Tapi selain ikut workshop dong, mereka juga akan ada city tour juga, main-main ke water park juga. Jadi mungkin ibaratnya ini seperti study tour juga lah, sedikit study tour buat mereka. Kita sekarang sudah masuk ke batch ketiga, yang 3 hari lagi kita bakal berangkat. But it's okay, karena ini kita akan rutin lakukan setahun 2 kali, yaitu di tengah tahun dan akhir tahun. So, mungkin nanti setelah event yang ini kali ini wrap up, kita akan langsung share juga ke Yes Education untuk details untuk yang di akhir tahun ya. Oke, kita punya yang namanya AWIS juga, PPI Anak Indonesia di APU. Ini berbagai klub olahraga yang ada di APU. Ini juga eh, student ambassador kita, anak-anak yang kerja part-time di APU. Beberapa alumni kita. Oke, nah ini adalah beberapa benefits dari kenapa student harus apply sekarang kalau mereka mau apply buat tahun depan. Kayak yang aku mention tadi, itu lock tuition rate di tahun 2025. Mereka masih bisa mengunci rate tahun 2005 untuk digunakan tahun depan 2026. Yang kedua adalah lock bangku scholarship mereka. Karena scholarshipnya ini first come first serve. Jadi siapa yang datang duluan, dia yang dapat scholarshipnya untuk bangkunya. Yang ketiga ada di priority on accommodation. Karena accommodation terutama yang on campus itu sering banget cepat penuhnya. So mereka yang daftar duluan juga dapat first come first serve, dapat priority juga. Dan juga kita masih kasih rebate Rp500 yang akan potong ke tuition fee untuk anak-anak di tahun depan. This is our social media juga. Oke, so it's end of my sedikit product training untuk APU. Mungkin di sini aku mau memperkenalkan juga berbagai kita ada 5 orang regional representative untuk APU yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kotomas, Kotomas base-nya di Tangerang, BSD. Ada Kamarinda, Kamarinda di Pekanbaru. Ada Ko Clarence juga di Pekanbaru. Juga ada Justin juga di Medan. Dan dengan saya sendiri, Hansen di Jakarta. So, kita berlima ini juga kebetulan alumni APU juga. Namun yang membedakan hanya di jurusan dan eh, alumni angkatan tahun berapa. Tapi kita semua student student APU juga, alumni student dari APU juga. Oke, kalau gitu mungkin Ko Thomas ada ingin menambahkan sesuatu? Hai Pagi, Hansen, thank you. Complete Oke, information. Brother, thank you Baik Pagi. itu, Mas. Sama tim semuanya, thank you so much. Semuanya udah apa? Mungkin ini informasi yang kayak di sharing Hansen komplit supaya kita kayak refreshing ulang juga. Dan always say thank you untuk tim. Ada beberapa juga yang kita udah pernah ketemu di previous company atau previous experience. Tapi always APU is always there. Kita akan selalu
giving the same support, bahkan extraordinary dengan tambahan Hansen dan semua pengalaman. Mungkin kita akan ngelihat ke depannya gimana strategi-strategi baru, karena boleh dibilang kompetisi nggak bakal semakin gampang sih. Kan kita selalu ngelihat akan ada hal baru, akan ada tantangan baru, di mana kadang China through scholarship atau kadang sekarang ada US tentang yang blocking dan yang lain. Jadi challenges akan selalu datang, tapi we always remain suatu hal yang let's make the same support. Hari ini juga ada the same date akan ada a big announcement dari QS, dan QS juga akan memberikan orang brainwash selama 1-2 minggu, karena semua university pasti kadang yang akan memamerkan apa yang mereka udah kontribusikan di QS itu. Jadi ya hari ini akan menjadi satu game changer juga. AP juga udah try hard dengan apa yang kita bisa. Kita nggak bakal langsung jump to the top ranking, karena tadi pasti udah di-sharing oleh Hansen. It takes time untuk kita climbing, karena kita masih harus gathering a lot of team untuk growing. Kita punya research untuk kontribusi di bagian sustainability, karena salah satu poin dari QS. Dan kita tidak hanya menjadi seorang seller atau consultant yang hanya fokus kepada sell university based on ranking, atau menjual sesuatu hanya ngomongin tentang ranking 1, 2, 3, atau ranking top 50, top 25, atau jadi kita lebih ngelihat visi dan misi juga gitu. Dan thank you, dan untuk Yes Education selalu stick around dengan APU, dan APU akan selalu memberikan support gitu. Thank you Hansen udah kasih complete information. Tadi aku sempat dengerin ini ya Hansen ya, Eh, ada tambahan ini sih yang graduate pass ya. graduate pass. Ah, It's a good thing ini buat kita semua, makanya sometimes Malaysia juga setelah ASEAN Hub Meeting, akhirnya dapat approval lah Asia Tenggara untuk mendapatkan graduate pass. Seperti exactly the same dari UK, Australia, atau Canada, atau other countries. Malaysia juga coba mengimplementasikan 1 tahun graduate pass untuk semua lulusan dari Indonesia. I think it's a good thing. Tinggal kita apply visa aja setelah lulus, dan tinggal Mas Mabar, tinggal kita apply 1 tahun graduate pass lagi. Mereka harus bayar, tapi mungkin nggak terlalu banyak. Estimasi kemarin sekitar 2.000 ringgit untuk mendapatkan another 1 year stay. Itu 1 year graduate pass. Ya, I think good. Congratulations. Akhirnya Malaysia bisa dapetin graduate pass. I don't think Singapura juga dapat. Ya, I think Asia Tenggara masih studying Singapura nggak ada graduate pass kan ya. Jadi I think Malaysia akan make a bit move untuk catering. Dan palingan tambahan tadi Hansen ada remind, sorry, ada tambahan. Iya sih, salah satu yang akan kita tambahkan adalah SST kayak pajak. It's Oh a bit ya, ridiculous, tapi terima aja. Karena ya kita nggak bisa ngerubah government kan. Kayak implementasi government policy Indonesia pun kita harus terima. Jadi meskipun akan ada left, right, front, back, Malaysia kenapa sih tiba-tiba harus bayar SST atau bayar ini itu? Aku rasa kita nggak perlu sharing ini ke parents atau students. Kita hanya cukup bilang, this is the price, this is what you're gonna pay, that's it gitu. Jadi biar orang nggak ngelihat kayak, kok ada pajak sih, kok ada ini sih, ada itu sih gitu. Jadi aku ngerasa nanti as a counselor, yang penting apa fees yang di offer dari university, dari packaging mungkin Taylor, APU, Sunway, Xiamen, kita terima aja. Karena mungkin di belakang internal kan kita udah harus di charging oleh EMGS dan charging ke student kan, gitu. Tapi internally buat teman-teman sebagai long term partners, yes akan ada sedikit biaya visa yang cukup, ada kenaikan signifikan dibandingkan yang kita charging sebelumnya. Gitu. Let's see. Oke, thank you. oke. So, ya, I think sudah sedikit lengkap juga information semua tentang APU. Mungkin Q&A session now, Pak Febri? Ya, lebih aku lagi nunggu Q&A Yes. sebenarnya. Ya, lebih interaktif juga. Alright, alright. Thank you Hansen, thank you Thomas. Apa kabar Oke, Thomas? bro. Baik, kabar baik. Oke, thank you. Buat teman-teman agent partner, kalau ada yang mau bertanya, boleh ada Q&A kolom di situ. Teman-teman boleh pergunakan kolom itu untuk tanya-tanya untuk ke Thomas atau ke Hansen, untuk studi di APU, studi Malaysia, untuk programnya, untuk kampusnya, dan juga untuk graduate pass yang baru dibahas Thomas. Lalu juga ada, kalau teman-teman mau ada nanya langsung, males nih untuk ngechat atau ngetik,
boleh langsung angkat tangan aja. Jadi nanti kita akan allow untuk nanya langsung. Oke. Hansen, aku mau tanya sedikit tentang Boleh. courses nih yang tadi kamu Proses jelasin. boleh. Kan APU ada desain ya, dan itu one of the best dari APU juga untuk desain courses. Nah, untuk anak-anak dari SMA kelas 12 untuk bachelor program, apakah dibutuhkan untuk portfolio? Oke. Oke. Portofolio, yes. Untuk anak desain kita perlukan portofolio mereka. So, portofolio itu sebenarnya untuk apa sih portofolio? Kita bukan mau ngecek mereka apakah nanti kalau terlalu jelek nih, oh sorry nggak bisa diterima. Atau mungkin kalau benar-benar nggak ada banget skillnya, kita nggak terima. Bukan untuk itu. Tapi portofolio adalah kita ingin tahu nih, student ini nih udah sejauh apa nih mereka learning about design, skill gambar mereka tuh gimana, atau mungkin juga kita pengen tahu juga nih, ternyata nih anak ini, karena setiap anak kan punya style desain yang kita bisa bilang kan sedikit berbeda nih. Mungkin ada satu yang suka gambar mobil, ada satu yang suka gambar karakter banget. Nah, one of the things kenapa kita perlu portofolio ini adalah kita sebagai dosen juga atau mungkin dari tim APU agar kita mungkin sebelum mereka mulai kita sedikit punya a bit of background lah dari gambar-gambar mereka ini. So nanti pada saat mereka mulai dosen pun kita juga mengetahui nih gimana approach masing-masing untuk anak-anak ini based on portofolio yang sudah mereka submit di awal. So, yes, untuk anak-anak desain perlu submit portofolio dan interview juga required untuk case by case. Case by case gimana? Nah, ini untuk men-tackle nih, mungkin kita bisa gambar yang let's say too good to be true lah. Ini anak nih, buset nih, anak umur segini tuh gambarnya bagus banget. Oke lah, kita tes interview. Oke, ditanyalah, kamu gimana nih? Ini pakai teknik apa? Tarik garisnya gimana? Cara gambarnya gimana? Karena kan mungkin ada beberapa anak nih yang, oh diminta portofolio nih udah jiper duluan nih. Udah, waduh, ini aku harus kayaknya, ya udahlah, segala cara dihalalkan lah. Nah, kita sebenarnya sangat avoiding hal-hal seperti itu. So that's why kalau anak-anak mungkin diminta portofolio, nggak perlu takut, just give your best. Yang kita perlukan adalah benar-benar personal work kalian. Karena kita di sini itu bukan sebagai syarat submission kalau kamu terlalu jelek nggak bisa masuk. Tapi itu back again as a management biar kita tahu dari pihak kampus kita juga tahu bagaimana approach masing-masing student sesuai dengan portofolio yang kita terima. Oke, berarti nggak ada ketentuan khusus portfolionya yang seperti apa, dan ini anak bakal diterima atau enggak. Kalau misalnya dia memang eh, bener-bener ya oke, cuma sekedar gambar-gambar sketch dari tangan, ya udah nggak masalah, submit aja gitu ya. Yang lebih kita mau tahu adalah sebenarnya dia portofolio how far dia udah Hmm. sebenarnya Hmm. explore dunia desain sendiri dan juga skill levelnya udah di mana gitu aja sih. Oke, oke. Aku ada pertanyaan lagi nih, Hansen. Boleh. Untuk yang eh, bisnis bisnis manajemen, Oke. untuk yang bisnis courses, bisnis faculty. Oke. Kalau nggak salah kan di APU itu ada actuarial. Actuarial, betul. Yes, ada actuarial. Nah, apa yang membuat APU itu actuarialnya beda dari kampus lain? Oke. Mungkin itu sama seperti yang aku sedikit mention tadi. Actuarial di APU sedikit berbeda, atau mungkin aku bisa bilang sedikit spesial. Kenapa? Karena adanya exemption paper yang kita tawarkan dari lembaga yang namanya IFO. So, mungkin kalau orang normal ya, ibaratnya mereka mau
mengambil sertifikasi dari IFO ini, mereka harus mengambil 7 papers. Tapi anak APU, setelah mereka lulus dari program actuarial kita, mereka sudah dapat exemption 6 paper. Yang artinya mereka cuma kurang 1 paper doang. 1 paper dan 1 paper ini, kalau aku nggak salah, ini about business management, bukan yang terlalu technical bagaimana tentang actuarialnya. Tapi mereka cuma perlu mengambil 1 paper ini lagi untuk melengkapi 7 paper untuk mengambil sertifikasi ini. Dan spesialnya lagi yang di APU yaitu kita menganut sistem yang namanya block exemption. Block exemption apa? So, dari total 6 paper yang anak-anak dapat exemption dari APU, kita mengambilnya itu nilai rata-ratanya. So, dari 6 paper ini, kita mengambil total nilai nih, rata-rata dari 6 ini. Jadi mungkin kalau ada 1 yang bagus banget, 1 sedikit low, 1 biasa aja. Pada akhirnya nih kita ngambil rata-rata nih dari 6 ini. Jadi kalau rata-rata dari 6 ini pas di atas the requirements, ya udah, itu berarti anak-anak ini dapat nih semua 6 nih. Tapi di beberapa univ lain yang aku tahu, mereka masih menggunakan yang namanya individual test. Itu yang artinya mereka masih cek nih satu-satu nih. Mungkin benar mereka bisa dapat 6 exemption juga. Tapi mereka ceknya satu-satu. Jadi kalau 1 nggak pas, oke ya udah, yang satunya hilang. 1 nggak pas, 5-nya pas. Berarti total cuma dapat 5 exemption dong. Jadi satunya ini yang kurang pas ini nggak bisa digabung nih sama rata-rata yang lain. So it's one of the good things about actuarial di APU. Dan as far as I know, di Malaysia sendiri yang menawarkan namanya block exemption yang kita ngitung rata-rata itu baru ada di APU dan Heriot-Watt. Di Heriot-Watt UK yang buka cabang di Malaysia. Tapi kalau mau di-compare in terms of mungkin kita bilang tuition fee, itu harganya bisa mungkin hampir doubles dari APU sih. So that's mungkin aku bisa bilang one of the main attraction juga sih untuk program actuarial di APU sendiri. So far, ada anak Indonesia yang untuk actuarial ini. Sorry? So far, apakah ada anak Indonesia yang ngambil actuarial ini? Oke, justru anak Indonesia ini favoritnya justru salah satunya di actuarial. Oh gitu. Yes, karena itu ya dengan kelebihan-kelebihan tadi. Mereka dapat block exemption, terus juga mungkin kalau di Asia sendiri kan uni yang menawarkan program exemption paper ini setauku nggak banyak. Setauku adanya di Singapura, Hong Kong, CUHK. Di Malaysia sendiri ada Heriot-Watt. Ada juga Taylor's kalau aku nggak salah. Iya. So option-option untuk uni yang menawarkan block exemption ini di Asia nggak sebanyak itu. Mungkin Kak Thomas ada mau? Tambahin dikit ya. Actuarial sebenarnya itu hotcakes, memang flow-nya nggak seperti tiba-tiba belakangan 3-4 tahun terakhir kan kita lagi flow teknologi after pandemic hits. Sebenarnya since 2015 itu udah menjadi hotcake dan APU adalah salah satu yang masih paling konsisten lah ya. Jadi mungkin teman-teman juga udah dapetin brandnya when it comes to APU bukan hanya teknologi tapi actuarial juga sangat strong. Yang dijelasin oleh Hansen kita dapat full accreditation plus kita juga moving forward ya ada master actuarial kan sehingga mereka bisa langsung continuous 3 Kalau years di exam. master dapetin dual degree dapetin exemptions dan juga plus dapetin 3 exemption lagi kalau mereka continuing 1 year 1 year master in actuarial gitu. Jadi benar-benar boleh dibilang satu packaging lah ya. Ya, again mereka Betul. bisa tambah master actuarial di UK dan yang lain, tapi di Malaysia dengan cost efektif, mereka bisa lanjut lagi di APU.
Betul. Lalu untuk tadi student kan ada internship program Oke. during the courses. Nah, apakah ini dibantu sama APU to get the company-nya Company-nya ya, atau internship-nya. Jadi selain dari Mega Career Fair tadi selain ya? dari Mega Career Fair. Oke, mungkin selain dari Mega Career Fair, di APU kita offers yang namanya counseling, mentoring, dan kita juga ada our own job portal yang artinya bisa diakses online. So di job portal ini isinya list-list companies mana, dia di bidang apa, mungkin terus juga position apa nih yang lagi open untuk cari anak intern. So selain dari Mega Career Fair itu, kita punya job portal. Lalu kita juga yang tadi mentoring. So let's say nih anak nih udah apply lah 20 company, 30 company. Belum ada yang dipanggil. Oke, ayo kita mentoring. Let's check together. Mungkin CV kamu ada yang salah. Mungkin cara kamu tulis email ada yang salah. Mungkin atau mungkin kamu udah interview tapi belum keterima. Mungkin interview kamu cara menjawabnya salah. So APU sebenarnya sangat supportive in terms of student-nya kalau mereka belum mendapatkan internship. So itu mungkin beberapa langkah yang bisa APU bantu untuk student-nya untuk mereka mendapatkan internship mereka. Selain dari job Mega Career Fair gitu, yang isinya mungkin ada terakhir ada around 130 companies yang datang ke APU. Selain dari Mega Career Fair dan juga job portal itu. So selain ibaratnya di belakangnya pun kita support juga lah. Mentally kita support juga nih. Mentally and technically kita support juga untuk anak-anak. Berarti kalau during the course nggak ada ngaruh soal visa ya selama internship? Tidak ada ngaruh. Nggak ada ngaruh sama Tidak ada visa ya, ngaruh jadi sama sekali. tetap bisa pakai student pass ya? Bisa pakai student pass karena itu emang included in our program. Oke, Internship selama 4 bulan itu ya. oke. Alright. Thomas, mau tanya soal graduate pass. Yes. Kan tadi kan ada application fees sekitar 2.000 ringgit. Apakah student atau applicant guarantee akan dapat to graduate pass atau another consideration? Gak ada sih, so far sih by dia announcement, so far guaranteed. Yang penting fulfilling aja kayak complete well di university, tidak ada pending dan sebagainya macam. Udah, tinggal apply aja nanti university team visa akan bantu ini assist buat submissionnya. Gitu. Proses submission application apakah dilakukan setelah graduation atau end of semester sebelum graduation atau gimana? Sebaiknya gimana? Actually setelah visa mereka yang udah mau expired. Jadi sometimes mungkin mereka kan early ya, dapat 1 atau 2 bulan ekstra. Ya, more or less mereka juga udah boleh submission karena kan masih ada apply visa tuh, sorry, masih ada visa aktif. Jadi pada saat masih visa aktif mereka kan berarti nggak usah keluar. Jadi mereka boleh apply graduate pass, jadi kayak extensionnya gitu. Oke. Untuk graduate pass sendiri bisa kerja everywhere di Malaysia kan ya? Yes. Nggak harus di KL. Nggak mesti ketika Oke. everywhere di Malaysia. Jadi it's good juga kalau nanti ya tinggal menunggu sponsor kan. Jadi graduate pass memang allowing them kan ya untuk get a job and one day untuk dapetin sponsorship dari si company. Alright. I think this is one of the good updates ya dari semuanya di luar dari party QS hari ini. Party QS ya. Hari ini udah banyak banget update QS di email. Ya, yang tadi aku tambahin ke teman-teman hari ini, QS is a game. You don't have money, you don't participate QS. You don't have money, better shut up. Jadi aku rasa QS itu tidak bisa terlalu. Nanti teman-teman akan mendapatkan credibility-nya sendiri. Bagaimana cara kalian, cara pandang kacamata kalian melihat QS. Tapi dari aku pribadi dan tim manajemen,
we just need to leave the fact that they are non-profit organization but making the biggest profit. Itu aja sih. Ya, Iya, dan yang kalau emang teman-teman pernah di uni sampai di uni, it's a hell of a lot of money yang dilempar oleh semua universitas. Jadi ya, I don't believe 100%. betul. Jadi buat teman-teman konselor ini juga suatu masukan juga dari Thomas bahwa kalau teman-teman terima hari ini, mulai hari ini ya, akan banyak terima tentang University A, University B, climb up to certain ranking in the QS. Oke, congratulations. Tapi balik lagi tergantung karena kita yang counseling students, jadi tinggal tergantung students mau ambilnya courses apa. Belum tentu semua courses di satu universitas itu bagus, dan cocok untuk studentnya. Itu yang paling penting. Jadi balik lagi, tanya studentnya dan lihat course structure-nya, itu yang paling penting sih. Gitu. Betul. Teman-teman ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, kalau enggak, saya akan tutup sesi ini. Udah more than an hour. Thank you Hanson, thank you Thomas. Ya, Thank you, Untuk brother. presentasinya, fruitful banget. Buat presentasi kursesnya A to Z sampai dengan graduate pass itu oke banget buat study in Malaysia, terutama untuk APU. Jadi teman-teman kalau untuk mau tanya lebih lanjut mengenai APU programnya, bisa tanyakan ke saya. Atau untuk kalau ada student mau direct counseling untuk ke APU, boleh kontak saya, nanti bisa kita Zoom meeting sama Hansen atau Thomas ya. yes. Yep. Yes. Kita bisa arrange ya. Oke. Teman-teman, thank you sudah bergabung di sesi kali ini bersama APU. Jangan sampai ngelewatin untuk IS Education event berikutnya, untuk besok dan juga untuk hari-hari yang lainnya. Terima kasih buat kesibukannya, udah nyempetin waktu di tengah-tengah kesibukan hari ini. Saya yakin banget untuk yang ngurusin visa, bulan-bulan ini lagi hektik-hektiknya, sampai nanti September ya. September, Agustus, September ya. September. Pasti lagi hektik-hektiknya. Selamat. Terima kasih semua udah hadir pagi hari ini, siang hari ini. Terima kasih semua. Thank you buat Hansen, buat Thomas. Thank you ya. Pak Febri. Thank you. Thank you ya. Thank you. Semoga kita bisa ketemu lagi offline and online. Yes. Thank you all. Terima kasih. See you. Take care. Semuanya thank you. Thank you.